Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang katalogisasi. Yang pertama adalah pengertian katalog dan katalogisasi. Pengertian katalog. Katalog menurut KBBI adalah daftar atau buku yang memuat nama benda atau informasi tertentu yang disampaikan dan disusun secara sistematis, teratur, dan alfabetis. Sedangkan katalogisasi atau pengatalogan adalah proses pembuatan katalog di mana di dalam katalog dapat dicantumkan data penting yang terkandung dalam bahan pustaka, baik fisik maupun intelektual, seperti nama pengarang, judul buku, penerbit, dan subjek. Macam kegiatan pembuatan katalog. Macam kegiatan pembuatan katalog itu ada dua, yaitu katalogisasi deskriptif dan katalogisasi subjek. Yang selanjutnya adalah tujuan katalogisasi. Yang pertama adalah untuk mengenali suatu koleksi yang diproses sehingga dapat memberikan informasi kepada pemakai dan dapat membedakan dengan koleksi lainnya. 2. Memberikan karakteristik pada suatu koleksi yang dapat membantu para pemakai dalam memilih koleksi yang diperlukan. Yang ketiga, menempatkan entry utama pada tajuk yang paling menguntungkan pemakai. Yang selanjutnya adalah fungsi katalog. Fungsi katalog yang pertama adalah mencatat setiap karya-karya seseorang pada tajuk yang sama. Yang kedua, menyusun entry pengarang secara tepat sehingga karya-karya seseorang berada pada tajuk yang sama. Yang ketiga, mencatat entry subjek dari karya-karya yang dimiliki sebuah perpustakaan. Yang keempat, mencatat semua judul karya-karya yang dimiliki sebuah perpustakaan. Yang kelima, membuat penunjukan dari entry yang tidak digunakan karena pada entry yang digunakan di perpustakaan. Yang selanjutnya, memberikan petunjuk di mana buku itu disusun di dalam suatu rak. Dan yang terakhir, yaitu memberikan uraian tentang setiap karya yang dimiliki oleh perpustakaan sehingga pemakai mendapat informasi yang lengkap. Selanjutnya adalah bentuk katalog. Yang pertama adalah katalog berkas. Katalog berkas adalah katalog yang terbuat dari lembaran kertas, biasanya berukuran 10 x 15 cm. Untuk menyatukan lembaran-lembaran lepas, biasanya pada bagian kiri diberi lubang kemudian diikat menjadi satu atau dibendel. Masing-masing bendel berisi 500 hingga 600 lembar katalog. Yang selanjutnya adalah katalog buku. Katalog buku adalah katalog yang berbentuk buku. Tiap halaman dapat memuat beberapa data katalog. Katalog ini biasanya dibedakan menurut judul, pengarang, dan subjek atau bahan pustaka. Selanjutnya adalah katalog kartu. Katalog kartu terbuat dari kartu yang mempunyai ukuran 12,5 cm x 7,5 cm dengan ketebalan 0,025 cm. Setiap kartu berisi satu data katalog. Katalog ini disusun berdasarkan alfabetis berdasarkan entry nama pengarang, judul, dan subjek bahan pustaka. Ada kalanya penataan di laci katalog. Semua kartu dijadikan satu yang disusun secara kamus. Bentuk katalog yang selanjutnya adalah katalog terpasang atau opak. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, katalog perpustakaan juga mengalami perkembangan.
dengan ditemukannya aplikasi teknologi informasi untuk perpustakaan. Maka banyak perpustakaan yang sudah menerapkan penelusuran katalog dengan menggunakan komputer. Karena basis data perpustakaan sudah dapat menampung data bibliografi dari bahan pustaka yang dimiliki suatu perpustakaan. Dengan diterapkannya teknologi komputer sebagai katalog, menjadikan pekerjaan kataloger lebih praktis dan bagi pengguna perpustakaan yang menggunakan katalog bisa lebih mudah dan praktis dalam menelusuri bahan pustaka suatu perpustakaan. Pembahasan yang selanjutnya adalah sistem katalog. Sistem katalog itu mempunyai dua macam. Yang pertama dari sistem katalog yaitu sistem katalog abjad. Sistem katalog yang kedua adalah sistem katalog klasifikasi. Selanjutnya tadi kan sistem katalog itu ada dua kan, sistem katalog abjad dan klasifikasi. Sekarang apa saja macam-macam sistem katalog abjad? Itu yang pertama, katalog susunan abjad terpisah. Yang kedua, katalog pengarang. Yang ketiga, katalog judul atau titel katalog. Yang keempat, katalog subjek atau subjek katalog. Dan yang terakhir adalah katalog susunan ensiklopedi atau kamus. Yang selanjutnya adalah sistem katalog klasifikasi. Sistem katalog klasifikasi, katalog pengarang judul itu disusun menurut abjad. Sedangkan katalog subjek disusun menurut urutan nomor identifikasi tertentu, indeks subjek yang menunjukkan notasi klasifikasi tertentu untuk suatu subjek, umumnya disusun sesuai abjad. Oke, selanjutnya kita akan melihat contoh katalog kartu. Oke, bisa dilihat. Ini merupakan contoh katalog kartu ya teman-teman. Oke, bisa dilihat ini adalah contoh katalog kartunya. Kita bahas satu-satu ya. Yang pertama ada nomor panggil, ada tajuk entry, ada judul, ada pengarang, ada impresium, ada edisi, ada kolasi, ada ISBN, dan ada jejakan. Yang pertama itu nomor panggil, itu 813 KAR S. Yang kedua itu tajuk entry-nya Kardiman, terus bawahnya judul sepanjang Tambak Bandeng. Dilanjutkan pengarangnya Kardiman titik. Selanjutnya edisi strip-strip C.4. Selanjutnya impresium. Impresium itu berisi kota terbit, penerbit, dan tahun terbit. Dan selanjutnya itu adalah kolasi. Kolasi itu berisi halaman buku dan juga panjang buku. Halaman bukunya tertera 125 HLM, terus titik koma 21 cm. Oke, yang selanjutnya itu adalah ISBN. Yang terakhir adalah jejakan. Dan panjang ukuran katalog itu 7,5 cm kali 12,5 cm. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.